Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di pertemuan yang kedua ini. Dan selamat datang kembali mahasiswa program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya semester 6 ya teman-teman. Dan kalian di kelas B1, artinya kalian kelas R2, kelas karyawan. Dan selamat malam rekan-rekan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di pertemuan yang kedua ini, di sini saya ingin menerapkan pembelajarannya, yaitu kita menggunakan video pembelajaran. Artinya nanti video ini kalian bisa simak ya. Artinya bisa disimak berulang-ulang, dan apabila kalau misalnya ada yang memang belum dimengerti ketika saya sudah jelaskan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Nah, di sini di pertemuan yang kedua ini, yang pertama di sini saya sudah janjikan saya akan membahas tentang tugas harian yang pertama. Di situ bisa dilihat ya soalnya, ada nama, absensi, lama kerja, prestasi, dan pelanggaran. Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan yang pertama. Kemudian di sini untuk pengerjaannya ya teman-teman, di situ kita buat dulu yang namanya skala nilai kriterianya, artinya range-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang mohon maaf nggak ada skalanya, walaupun ngumpulinnya di awal-awal, itu pasti saya skip terlebih dahulu karena kita butuh acuan. Walaupun sebelumnya saya pernah bilang skalanya itu boleh mengikuti yang ada di materi, bukan berarti di lembar jawabannya nggak dikasih skala nilai gitu. Jadi harus dikasih skala nilai. Dan ada juga yang ngerjain cuma sebatas sampai penyesuaian kriteria gitu atau nilainya apa gimana. Jadi ada yang ngumpulinnya awal-awal tapi ngerjainnya ya nggak tuntas gitu, cuma sampai tahap penyesuaian nilai kriteria gitu, atau misalkan cuma ngasih bobot doang, hasilnya nggak ada gitu. Nah, itu saya skip. Jadi yang saya minta adalah jawaban yang sesuai instruksi, dan untuk masalah benar atau salahnya itu biasanya saya kesampingkan. Artinya kalau misalkan salah-salah sedikit masih saya toleransi. Yang penting prosesnya, intinya di situ. Proses dari A sampai Z-nya itu udah bener, tapi misalnya salah ngitung, nah itu masih saya maklumi. Daripada dikerjainnya cuma misalkan A sampai Z, cuma A sampai D doang misalkan. Nah itu saya langsung skip. Jadi perlu diperhatikan juga. Dan saya minta rekan-rekan bisa melihat kemarin tuh Ardi sama Miftahur Royan ya. Kalau nggak salah, cara scan-nya itu yang benar seperti itu. Artinya ketika saya baca, ketika saya lihat itu mudah gitu loh untuk dilihatnya, dan untuk memeriksanya pun lebih gampang. Tapi kalau misalkan foto apalagi buram malam-malam gitu kan teman-teman, ya artinya kurang terlihat lah. Tapi kalau misalkan modenya, setahu saya di cam scanner itu ada warna ajaib, nah itu dia bisa bikin scanan itu layaknya tulisan kalian gitu, jadi lebih enak dinilai. Tapi nggak masalah sih, tapi saya minta aja gitu, saya harapkan teman-teman bisa membuat hasil scanannya lebih baik lagi. Nah, ini lanjut ya ke materinya atau ke soal yang pertemuan pertama. Di sini tugasnya kita buat skala nilai. Di situ absensi ada 0 sampai 100, kemudian ada lama kerja. Lama kerja disesuaikan dengan yang kalau saya dengan pertemuan yang sebelumnya. Nah, prestasi kalau menurut saya nggak dibuat skala pun nggak masalah. Misalnya langsung dari 1 sampai dengan tak terhingga. Artinya kalau misalnya prestasinya di 100 ya 100, ada 10 ya 10. Jadi yang namanya, menurut saya yang namanya prestasi itu kan nggak ada batasannya. Ya misalkan ada 20 ya 20, misalkan ada 3 ya 3 gitu, terserah gitu. Pelanggaran pun sama, ada aja pelanggaran yang sampai 20 misalkan. Nah, itu kan udah kacau. Tapi di sini pelanggaran yang difilter ceritanya ya sama perusahaannya sampai 4 aja gitu. Jadi bagaimana kita membuat rankingannya dari kriteria pelanggaran. Nah, kemudian setelah kita sudah buat skala nilai kriterianya, kita membuat proses penyesuaian nilai kriteria yang tadi 95%, 100% gitu ya teman-teman. Kita buat persentasenya dihilangkan karena skalanya ya 0 sampai 100. Kemudian lama kerja tadi dilihat dari skala nilai yang sudah kita buat. 7 tahun dapat nilai 3, 5 tahun dapat nilai 2, 9 tahun dapat 4, dan 5 tahun ada yang 11.
11 tahun ada yang dapat nilai 5 gitu ya, kebalik. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan informasi ya terkait skala nilai karena baru ingat gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya 3, sekian sampai 5 tahun kan saya saya berikan nilainya 2 ya. Sedangkan 5 lebih gitu kan. 5 lebih itu sampai 7 itu 3. Nah, perlu diperhatikan, teman-teman, saya kemarin periksa itu ada yang kayak gini, 3 sampai 5 tahun 2, 5 tahun sampai 7 3. Nah, pertanyaannya kalau 5 tahun pilih yang 2 atau yang 3? Karena sama-sama 5 tahun ada di sini. 3 sampai 5 tahun 2, 5 sampai 7 3 gitu. Nah, untuk yang 5 tahun masuk yang kedua atau yang ketiga nih. Ini perlu diperhatikan pembuatan skalanya. Maka pembuatannya itu 5 koma harusnya. Di sininya yang ketiga. Jadi jangan 5 lagi. Kalau misalkan di atas 5, di bawah 5, ya artinya bingung nih kalau kita dapat 5, pilih yang 2 atau 3 gitu kan. Makanya kalau di atas 5, di bawahnya 5, sekian. Gitu ya teman-teman ya. Itu sedikit revisi sih dari saya, mumpung ingat masalahnya. Nah, kemudian jadi prestasi karena 1 sampai tak terhingga tulis aja sesuai. Jumlahnya 7, 8, 6, 10. 1, 2, 3, 4 tulis saja 1, 2, 3, 4 ya. Di sini sudah disesuaikan nilai kriterianya sesuai dengan nilai skala nilai kriteria yang sudah saya berikan. 95, 100, 97, 90, 32, 45, 78, 6, 10, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah disesuaikan nilai kriterianya. Nah, setelah itu kita lakukan normalisasi. Dan yang perlu kalian ingat dan yang perlu kalian kerjakan, proses normalisasi itu pilih salah satu. Jadi jangan dua-duanya. Pilih salah satu. Itu kan ada dua metode ya yang kita sudah sampaikan di minggu yang lalu itu ya, minggu pertama. Artinya kalau misalkan mau nilai tertinggi atau nilai terendah, pilih yang itu. Kalau misalkan mau pakai total ya total. Jadi jangan dua-duanya dikerjain. Ada yang total dikerjain, nilai tertinggi juga ada. Nah, ini mau pilih yang mana? Jadi kalau misalkan kalian pilih nilai tertinggi, yang total nggak perlu dikerjain. Karena proses normalisasi itu ya pilih salah satu. Jangan dua-duanya ya teman-teman. Dan di sini nilai tertinggi atau terendah gitu kan, karena nanti ada cost, ada benefit, ada cost. Di sini ada absen. Absen itu kalau semakin banyak semakin bagus, itu benefit. Lama kerja semakin lama semakin bagus juga, itu benefit. Prestasi semakin banyak semakin bagus juga, itu benefit. Pelanggaran semakin banyak semakin jelek gitu kan, atau semakin kecil nilainya. Nah, itu adalah cost. Maka cost yang dicari adalah nilai terendah, bukan tertinggi lagi. Nah, di sini nilai tertingginya teman-teman ya, untuk yang absensi 100, kita lihat 100. Kalau lama kerja 5, karena paling tingginya 5, prestasi 10, pelanggaran 1 karena terendah. Nah, kemudian tinggal kita normalisasi, dibagi saja. Karena di materi minggu lalu sudah diterangkan ya, kalau misalkan benefit tinggal penyebutnya aja yang disimpan gitu kan, yang tertingginya kayak ini. 95 per 100, 100 per 100. Jadi yang tertingginya 97 per 100. Ini pun sama, 3 per 5, 2 per 5, 4 per 5, 5 per 5 gitu kan. Ya artinya yang tertingginya itu jadi penyebut. Nah, sedangkan prestasi sama ya. Sedangkan pelanggaran, nilai terendahnya itu dijadikan pembilang atau di atas. Jadi satunya di atas semua nih. 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. Maka yang paling kecil mendapatkan nilai paling tinggi di sini 1. Ini setengah, cuma 0,5. Sepertiga 0,33, seperempat 0,25 gitu. Nah, lanjut kita hitung ya ini. Di slide berikutnya jadilah 0,95, 1, sekian sama tadi ya. 1, 0,5, 0,33 sama 0,25. Nah, dari situ tinggal dikalikan sama bobotnya saja, teman-teman. Bobotnya 27%. Kalau dibuat sebuah bilangan persentase 27 per 100, jadi 0,27. Lama kerja 23%, jadi 23 per 100 yaitu 0,3. 0,23 ya. Prestasi 0,2 dan sebagainya dan seterusnya. Itu tinggal dilihat aja teman-teman, Wildan tinggal dikali semua dikalikan. Maka nanti hasilnya ini sebenarnya ada ya, 0,95 kali 0,27, ada nilainya tinggal dijumlahkan. Nilai ini, nilai Wildan absensi ditambah nilai lama kerja, prestasi sama pelanggaran totalnya 0,8345. Ini saya langsung hitung pakai Excel ya teman-teman, dan itu diperbolehkan kok, nggak dilarang, pakai kalkulator juga nggak apa-apa.
kemudian Ira sekian, Doni sekian, Linda sekian. Maka yang peringkat pertama adalah Wildan, Linda yang kedua, Ira, kemudian Doni. Dan yang perlu kalian garis bawahi lagi, yang penting itu bukan hasil, tapi prosesnya. Walaupun misalnya ininya ada yang salah sedikit, ada yang kebalik ataupun bermasalah atau lupa ngitungnya, itu nggak masalah. Artinya proses akan saya nilai. Hasil itu tetap saya nilai kalau misalnya nanti sudah menyangkut metode AHP, misalkan itu nanti mempengaruhi penilaian. Nanti kita ngebahas tentang Group Decision Support System, ada Borda, nanti itu pun perhitungannya akan saya lihat hasilnya. Jadi persentasenya gini, progres itu saya ambil misal 70% lah, hasil itu 30% gitu. Jadi progresnya pun saya lihat gitu ya teman-teman. Dan saya kan tidak melarang kalian menggunakan Excel ataupun kalkulator gitu, masa hitungnya masih salah gitu. Kalau misalkan ada yang terlewat, itu kan ya tadilah human error atau manusiawi ya. Artinya ada yang kebalik lah seperti itu kan, walaupun hitungannya benar tapi kebalik, hasilnya salah misalkan, tetap progresnya atau prosesnya akan saya nilai. Oke, itu ya pembahasan untuk tugas harian yang pertama. Semoga teman-teman ngerti dan nanti kalau misalkan memang ada yang masih belum paham, Pak, saya masih agak belum paham, Pak, apa yang dijelaskan, boleh tanya lagi di WA group ya. Dan kalau misalnya butuh filenya, nanti akan saya share. Oke, kita lanjut ya di materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya di sini yaitu di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang teoritis dari sistem pendukung keputusan. Nah, sebelumnya di sini ada sistem pendukung manajemen ya. Sistem pendukung manajemen ya artinya sistem yang digunakan untuk mendukung sebuah manajemen yang ada di sebuah instansi ataupun sebuah organisasi. Artinya pendukung itu artinya bisa memberikan manfaat ke proses manajemennya. Nah, sedangkan proses manajemen itu apa gitu kan teman-teman, di situ bisa dilihat manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya. Jadi sistem pendukung manajemen itu bisa sistem informasi biasa, gitu, artinya sistem informasi doang, sistem informasi eksekutif, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan salah satunya. Nanti ada mungkin sistem pakar, ada sistem pakar bisa nggak ya mendukung manajemen kalau misalkan kaitannya sama kesehatan ataupun tapi misalkan di dalam sebuah organisasi dan untuk mencapai tujuan tertentu itu masuk ke sistem pendukung manajemen. Misalkan ada sistem informasi geografis misalkan dan sebagainya, itu termasuk sistem pendukung manajemen. Dan inputannya ya sumber daya dan outputnya adalah capaian tujuannya itu sendiri. Jadi tergantung dari organisasinya teman-teman. Kalau misalkan tadi bergerak di bidang perindustrian, ya berarti outputnya apa nih? Outputnya misalkan memiliki benefit dari bahan produk yang dijual misalnya seperti itu, dan contoh lainnya. Nah, kemudian ini tadi dibahas sebenarnya bagian dari sistem pendukung manajemen atau manajemen support system, ada sistem informasi biasa gitu kan, itu kan mendukung sistem informasi manajemen, eksekutif, sistem pendukung keputusan. Nah, yang kita bahas yang poin-poin pentingnya itu ada 4. Sistem informasi gitu ya, sistem yang berfungsi untuk memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Kalau misalkan manajemen ya ada di tingkat manajer, eksekutif ada di tingkat, nanti kita akan membahas tentang manajemen strategis. Dan sistem pendukung keputusan biasanya untuk merekomendasikan sebuah permasalahan sehingga didapat sebuah tadi hasil rekomendasi agar meningkatkan ilmu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Nanti itu ada slide khusus ya untuk definisi SPK. Di sini the managers are always responsible for decision making. Nah, di sini penting. Statement ini merupakan sebuah statement di mana mengatakan di sini manajer itu selalu memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, tingkat manajer ini artinya dia bisa memiliki sebuah tujuan atau memiliki sebuah fungsi gitu ya untuk memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan di berbagai situasi ataupun masalah seperti itu. Dan
kebutuhan informasi menurut tingkat manajemennya gitu ya. Jadi bisa dibagi lagi nih sebenarnya. Manajemen strategis, ada manajemen taktis, ada manajemen operasi. Di mana sebenarnya tingkatan ini merupakan sebuah tingkatan yang berada di sebuah organisasi pengaruhnya. Dan manajemen strategis ini bisa didefinisikan sebagai tingkatan manajemen untuk skala atau waktu yang sangat panjang biasanya, atau memiliki atau berada di tingkat teratas kayak gitu. Dan manajemen taktis middle gitu ya, menengah, dan skala keputusannya itu untuk jangka yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sedangkan untuk manajemen operasi biasanya keputusan yang diambil itu berpengaruh terhadap masalah atau situasi yang jangkanya tidak terlalu panjang, artinya jangka pendek seperti itu. Dan tingkatannya paling bawah ya. Biasanya ini berkaitan sama teknis. Dan nanti saya akan jelaskan contoh bagaimana sih manajemen strategis, taktis dan operasi ini. Nah, di sini ada fokus sistem informasi ya teman-teman. Ada sistem informasi ya tadi ya udah dibahas sebenarnya ya teman-teman. Di sini ada aliran dan proses informasi. Kalau sistem pakar itu tentang pengetahuan dari pakar. Nah, sistem pendukung keputusan itu keputusan dan interaktif. Interaktif itu artinya kita yang bisa langsung berinteraksi terhadap alternatif-alternatif yang ada di berbagai persoalan ataupun masalah. Nah, kalau misalnya sistem informasi eksekutif, di situ informasi kemudian bagi eksekutif. Sistem informasi manajemen, informasi bagi manajerial dan end user. Kalau sistem pengolahan transaksi, data sama aktivitas bisnis. Sebenarnya ini fokus sistem informasi aja sebagai intermezzo ya teman-teman. Nah, nanti di kualitas informasinya jadi ini materi ini istilahnya materi yang ada yang terloncat ya. Harusnya ini nanti gitu. Sebenarnya ada yang ingin saya berikan contoh dulu tadi tentang struktur organisasi di tingkat manajemen strategis, taktis, sama operasi. Tapi ini diiklan dulu sama pembahasan kualitas informasi. Nah, di sini tambahan ya, ada kualitas informasi dari sisi dimensi waktu, dimensi isi, sama satu lagi dimensi bentuk. Nah, penjelasannya di situ kalau dimensi waktu artinya informasi itu berkaitan sama informasi yang up to date, artinya terbaru lah seperti itu ya. Kemudian tepat waktu ketika kita butuhkan informasi itu ada gitu loh. Artinya tepat waktu. Kemudian frekuensinya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, atau periode ya, sebenarnya sama. Untuk periode-periode tertentu informasi tersebut harus tersedia bagi pengguna gitu yang membutuhkannya. Kemudian kalau dimensi isi, nah isinya itu ada akurasinya, ada relevansinya, ada kelengkapannya, ada ringkas, ada performansi. Artinya isinya itu akurasinya tepat nggak sih gitu. Artinya isinya itu sesuai nggak sih dengan yang dibutuhkan. Kalau tadi kan tepat waktu, kita butuh sekarang, ada nih informasinya. Nah, itu kualitas dari sisi waktu. Kalau misalkan isi, saya butuh informasi laporan periode bulan Maret 2021. Dikirimnya Maret 2020, artinya tidak akurat. Seperti itu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Relevansi ada kaitannya ya, ada kaitannya terhadap informasi-informasi yang lain. Lengkap ketika dibuka tadi laporan keuangan misalkan di bulan Maret 2021, dilihat lengkap nih 1/10 misalkan. Atau misalkan ketika saya cek 1/5 doang, saya butuhnya 1/10, artinya kurang lengkap. Ringkas, artinya ringkas itu sesuai dengan skupnya. Apa yang kita butuhkan itu ya adanya seperti itu. Jangan sampai malah melebar-melebar gitu ya. Artinya isinya itu ringkas, sesuai atau padat gitu ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai ada informasi-informasi yang sifatnya anomali gitu ya, atau sifatnya tidak dibutuhkan itu ada gitu, muncul gitu. Dan itu performansi, artinya performance itu lebih ke dari sisi ketepatan sih ya, ketepatan. Nah, dimensi bentuk di situ jelas gitu kan, informasinya jelas, informasinya detail, kemudian berdasarkan urutan. Jadi bentuknya itu jelas, bentuknya itu detail.
Ya artinya tadi sebenarnya ada hubungannya juga sama dimensi isi ya. Kemudian berurutan gitu. Bisa juga bentuknya itu berdasarkan presentasi gitu kan, presentase, ataupun dengan media-media yang misalkan informasi tersebut bentuknya saya mau dicantumkan dalam bentuk diagram batang misalkan, dan diagram lain-lain lah, itu bentuknya. Jadi isi, dan ada dari sisi waktu ya. Oke, nah ini sebenarnya tadi kelewat nih. Harusnya slide ini ada di atas ya, ngomongin manajemen strategis, taktis, sama operasi. Kayaknya sayanya yang teledor, mohon maaf teman-teman. Di sini sebenarnya masih kaitannya ngebahas tentang manajemen strategis, taktis, sama operasi. Nah, contohnya teman-teman, misalnya di skala pembina yayasan dan ketua yayasan ini berada di manajemen strategis. Artinya yang mereka rencanakan itu untuk 10 tahun ke depan gitu misalnya, atau misalkan untuk 20 tahun ke depan gitu, untuk kampus ini bisa maju di 10 tahun yang akan datang, misalnya seperti itu ya contohnya. Nah, rektor dan anggaplah dekan ya, rektor dan wakilnya, dan di sini ada dekan, itu bisa masuk ke dalam manajemen taktis. Sebenarnya teman-teman, taktis itu middle, artinya menengah. Jadi mereka bisa menyusun sebuah rencana atau planning atau keputusan yang sifatnya itu jangkanya ya bisa lebih pendek, tapi ya harus lebih pendek dari pembina sama ketua yayasan. Artinya dari tadi 10 tahun misalnya, ini 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan punya namanya rencana strategis, misalnya seperti itu ya. Walaupun sifatnya strategis, tapi karena skalanya itu lebih kecil dibanding pembina dan ketua yayasan misalnya ya, itu masuknya ke manajemen taktis. Misalnya di kampus kita ini untuk 5 tahun ke depan harus dibangun fasilitas apa, sehingga untuk memadai kebutuhan mahasiswa bisa lebih mantap lagi, kayak gitu ya contoh-contohnya. Dan kalau kepala bagian dan kaprodi ini, nah ini kan yang sangat sering berinteraksi dengan usernya siapa ya, kalian teman-teman ya mahasiswa. Jadi sering berinteraksi, artinya punya keputusan atau rencana jangkanya lebih pendek lagi dibanding manajemen strategis gitu. Dan tadi dari tingkatannya yang paling tinggi adalah strategis, kemudian taktis, yang terakhir adalah operasi. Dimana manajemen operasi itu biasanya hubungannya sama teknis ya, langsung teknis, langsung sangat berkaitan sama customer biasanya, sama user gitu. Usernya di sini mahasiswa, jadi Kaprodi sering menghandle gitu kan. Kemudian misalnya ada kaitannya mungkin sama mata kuliah, ada permasalahan di mata kuliahnya, atau misalkan ada permasalahan di kelasnya, misalnya ada bentrok, jadi biasanya ke Kaprodi gitu kan, ketika ke Kaprodi gitu untuk dibahas agar bisa mendapatkan solusinya. Jadi ya tadi lah, untuk skala rencananya gitu, atau planningnya atau keputusannya itu biasanya skalanya pasti lebih pendek dibanding manajemen taktis. Jadi urutannya tadi strategis, taktis, kemudian operasi. Gitu ya teman-teman ya. Ini sekedar contoh aja atau analogi sederhananya. Nah, kemudian ada slide di sini membahas tentang manajemen science. Di sini merupakan ilmu mengenai pandangan manajer. Jadi di sini karena fokusnya ada di sistem pendukung manajemen ya, karena tadi manager are always responsibility gitu kan, for decision making gitu kan. Nah, maka di sini pandangan manajer dapat mengikuti proses sistematik untuk penyelesaian masalah. Nah, artinya di setiap organisasi atau di sebuah instansi, di sebuah industri pasti ada yang namanya masalah, atau pasti ada yang namanya situasi tertentu. Ada yang namanya proses pengambilan keputusan. Nah, maka butuh yang namanya manajemen science atau ilmu manajemen ya. Nah, langkah-langkahnya biasanya kita definisikan dulu masalahnya, kemudian klasifikasi masalah ke dalam kategori standar. Artinya kita bisa dibuat sederhana lagi gitu kan masalahnya, kemudian dibuat model matematikanya, kemudian ditemukan solusi potensial, kemudian dievaluasi, dan yang terakhir adalah memilih dan merekomendasikan suatu solusinya. Jadi kalau udah nemuin, dievaluasi nih gimana baiknya, nanti di akhir bisa direkomendasikan solusinya seperti ini loh gitu ya. Nah,
Manajemen terkomputerisasi. Di situ mendukung proses dan operasi bisnis, kemudian dukungan pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Ya, artinya manajemen harus terkomputerisasi. Artinya ini sebenarnya tujuannya ya, untuk dapat mendukung proses dan operasi bisnis. Ya, karena sekarang sudah zaman teknologi, artinya segala sesuatunya sudah berbasis komputer. Nah, maka daripada itu, manajemen yang baik adalah manajemen yang terkomputerisasi, sehingga tujuan-tujuan yang saya sebutkan di poin-poin slide itu dapat terlaksana secara baik, ya teman-teman. Situ kan mendukung proses dan operasi bisnis, jelas. Dukungan pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, ya artinya ketika ada ada situasi tertentu, ada masalah tertentu tentang pegawai atau tentang manajernya itu sendiri, itu dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Di poin ketiga ada mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Artinya di sini kaitannya misalnya kita punya kompetitor ya. Jadi kita kalau misalnya di sebuah organisasi pasti tujuannya adalah lebih unggul dibanding kompetitor lainnya gitu. Jadi untuk manajemen yang terkomputerisasi itu tingkat jaminan untuk kualitas baiknya dan mengungguli kompetitor lainnya itu sangat baik sekali ya, atau sangat memungkinkan lah untuk menjadi lebih unggul dibanding kompetitor lainnya. Nah, kemudian di jenis keputusan teman-teman itu ada terstruktur sama tidak terstruktur. Nah, keputusan terstruktur itu keputusannya sifatnya berulang-ulang, rutin, sehingga lebih mudah buat dimengerti. Nah, sedangkan tidak struktur itu sulit untuk didefinisikan dan biasanya membutuhkan banyak informasi dari lingkungan luar. Saya ambil contoh. Keputusan terstruktur ya, sederhananya seperti ini. Saya setiap pagi misalnya ke Unsera, saya naik mobil pribadi. Setiap hari ya, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu misalnya. Kemudian ketika hari Jumat gitu ya, misalnya hujan nih, hujan. Nah, saya mau ke kampus mau naik apa? Pasti jawabannya naik mobil lagi kan gitu, karena sifatnya berulang-ulang dan mudah dimengerti gitu untuk mengambil keputusan. Walaupun ada kondisi tertentu, wah hujan, saya naik apa ya? Ya saya naik mobil, karena kebiasaan saya berulang-ulang saya naik mobil. Atau misalkan seperti ini, misalnya di pagi hari ketika saya lapar, saya misalnya sering menyediakan roti, saya makan roti gitu kan setiap pagi gitu, setiap pagi lagi makan roti, lagi pagi makan roti. Nah, kemudian di pagi tertentu saya ngerasa lapar nih, saya ngapain ya? Ya saya makan roti tadi gitu kan, karena prosesnya berulang-ulang, jadi nggak perlu sifatnya tidak sulit untuk didefinisikan, tidak sulit untuk membutuhkan informasi-informasi yang lain gitu kan, karena tadi sifatnya berulang-ulang gitu kan. Atau saya ngajar mata kuliah SPK, saya kan ada bobot tugas utama misalnya UTS, UAS, absen. Nah, saya gimana nih cara nentuinnya? Nah, karena saya berulang-ulang terus ngajar MK ini, maka saya nggak perlu nyari lagi bobot tugas utama berapa, bobot absen berapa, bobot UTS UAS berapa, bobot tugasnya berapa, nggak perlu, karena saya sudah melakukannya berulang-ulang, jadi mudah dimengerti. Nah, contoh kalau keputusan tidak terstruktur itu biasanya tidak dilakukan berulang-ulang, biasanya sebaliknya, dan sifatnya itu sebenarnya ini landasan kenapa SPK dibutuhkan, karena untuk mengatasi masalah tidak terstruktur. Artinya hal-hal yang tidak biasa dilakukan, kemudian tiba-tiba ada sebuah permasalahan sehingga dibutuhkan sebuah informasi dulu gitu. Contoh, saya jarang pergi mudik, ya boleh deh, saya jarang pergi mudik ke Jogja misalkan, jarang ya, setahun enggak, 2 tahun enggak, 3 tahun enggak, 4 tahun enggak. Nah, tiba-tiba saya dengan kondisi sekarang dulu misalkan saya belum punya keluarga ya, sekarang sudah punya keluarga, punya istri, punya anak gitu. Kemudian rencananya dengan orang tua saya, dengan kakak-kakak saya mau pergi gitu ke Jogja, saya membutuhkan sesuatu informasi terlebih dahulu dari lingkungan luar sesuai dengan definisinya. Misalnya bayar tolnya berapa ya? Bayar bensinnya berapa ya? Kemudian
kemudian jaraknya berapa lama ya? Apakah kita perlu singgah dulu atau tidak? Saya punya anak nih, saya berarti butuh biayanya lebih karena butuh makan misalnya. Saya juga bawa orang tua nih, berarti saya perlu naik apa? Kan itu perlu artinya perlu didefinisikan ya, atau perlu direncanakan secara baik sehingga kita dapat mengambil keputusan secara maksimal. Kita naik pesawat aja tah, gitu misalkan. Oh naik pesawat kayak gini biayanya. Kemudian oh berapa orang kayak gitu. Kalau naik kereta gimana? Gini. Oh di Serang keretanya nggak ada yang langsung ke Jogja, harus ke Jakarta dulu misalnya. Atau kita naik bis aja ya, bla 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 bla. Atau kita naik mobil aja ya, bla 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 gitu. Jadi ada hitungannya, model matematiknya juga gitu kan sebenarnya secara tidak langsung karena kita menghitung biaya yang habis, kemudian kita bisa menyimpulkan oh enaknya naik mobil pribadi seperti itu karena lebih leluasa dan sebagainya. Itu contoh ya. Jadi kalian harus pahami dulu keputusan terstruktur sama tidak terstruktur. Nah, baru kita masuk ke definisi sistem pendukung keputusan. Karena sifatnya, sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang akan menyelesaikan masalah tidak terstruktur. Artinya yang tadilah, tidak dilakukan secara berulang-ulang, kemudian butuh informasi dari luar, dan sebagainya. Situ kalian bisa baca ya, poin A dan B, sistem yang bertujuan untuk membantu dan mendukung pihak manajemen untuk mengambil keputusan terstruktur maupun tidak struktur. Sebenarnya yang tidak strukturnya harusnya saya bold itu, karena fokusnya ke tidak struktur. Konsep dasarnya SPK digunakan dalam mengambil peran manajer dalam melakukan penilaian agar dapat mengambil keputusan yang tepat ya. Tadi sebenarnya SPK itu membantu ya, sifatnya meminimalisir, merekomendasikan. Jadi dari sisi biasanya SPK itu dipandang sebagai pemenang organisasi gitu kan, karena sifatnya dia komputerisasi gitu. Jadi nggak ada subjektivitas. Komputer itu nggak menilai, oh dia adik saya, oh dia kakak saya, oh dia teman baik saya, enggak. Tapi komputer itu menilai berdasarkan data-data yang ada. Sehingga ketika muncul, itu bisa dijadikan rekomendasi, oh peringkat pertama tadi misalnya. Yang pertama siapa? Wildan. Jadi yang Wildan lah yang menjadi karyawan terbaik misalnya seperti itu. Nah, karakteristiknya terdapat pertimbangan masukan yang bersifat multikriteria jelas. Ini hal-hal yang paling sering dimunculkan. Kenapa kita butuh SPK? Karena salah satunya adalah bersifat multikriteria. Artinya kriteria nggak cuma satu. Contoh kayak gini misal, ada sebuah persoalan tentang tadilah karyawan terbaik, tapi kaitan sama kriterianya gitu ya teman-teman. Kriteria yang dinilai itu cuma dari absen. Nah, ngapain butuh SPK gitu kan? Karena kriterianya cuma satu, tinggal dilihat aja paling tinggi siapa. Oh, dia 100% dia aja yang dapat gitu kan. Artinya SPK tidak untuk hal-hal yang sifatnya kriteria tunggal gitu, tapi untuk multi kriteria, lebih dari satu. Dan kalau saya literasi ya teman-teman, biasanya sih kalau di SPK di jurnal-jurnal itu yang saya baca ya, mungkin teman-teman bisa baca lagi jurnal-jurnal yang ada, minimal itu biasanya kriteria yang digunakan itu 4. Yang saya dapatkan ya, mungkin ada yang 3 tapi jarang gitu, karena sifatnya 3 kayaknya terlalu sedikit gitu. 2 apalagi gitu kan. Nah, biasanya 4 kriteria, 5 kriteria, bahkan ada yang sampai puluhan kriteria karena saking banyaknya. Dan menurut saya bukan hanya kriteria saja yang dijadikan acuan kenapa SPK dibutuhkan biasanya, karena alternatifnya pun banyak gitu. Jadi calonnya tuh banyak. Di situ poin kedua, kajiannya terfokus pada keputusan yang memiliki nilai analitik dan dapat diterapkan pada pemodelan komputer ya. Ya tadi misalnya pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kalau saya mau mudik. Nah, kalau kayak gitu bisa nggak sih keputusan tadi bisa dimodelkan nggak sih ke komputer kayak gitu, atau ke matematika gitu kan yang sifatnya analitik. Misalnya kalau misalkan naik mobil pribadi, saya bensin habis berapa, mungkin itu ada nominalnya. Kemudian nanti kalkulasinya sama mungkin sama biaya tol, itu dikali pulang pergi, misalnya seperti itu ya teman-teman. Ya artinya bisa dibuat pemodelan matematiknya gitu kan. Dan di situ poin ketiga, menyampingkan intuisi manusia yang bersifat subjektivitas. Jelas tadi ya karakteristiknya, karena tadi komputer gitu kan yang menghitung dengan menggunakan model matematik. Di situ nanti akan muncul
sifat yang objektif, lawan dari subjektivitas. Artinya tidak mengenal si A itu adalah rekannya, si B itu misalkan pamannya, si C itu misalkan sepupunya, tidak mengenal seperti itu. Komputer akan menghitung secara otomatis dan membuat sebuah perankingan sehingga untuk proses pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara objektivitas, bukan subjektif ya. Poin keempat, hasil utamanya berupa peningkatan efektivitas kemampuan manajer dalam pengambilan keputusan. Ya, artinya di sini manajer juga dapat meningkatkan efektivitas ya dalam pengambilan keputusan. Jadi setelah di ranking, dilihat, ditelaah gitu ya. Oh ternyata dari sisi seperti ini, oh bobot ini ternyata yang bobot ini dan bobot ini dan bobot ini yang sangat dibutuhkan di perusahaan kami gitu kan. Kemudian bobot ini dan bobot ini, artinya bobot kriteria ya. Bobot kriteria ini kriteria yang sangat penting untuk mendukung kemajuan perusahaan, sehingga diperlukan karyawan yang seperti ini loh kayak gitu. Jadi bisa meningkatkan efektivitas juga dalam segi pengambil keputusan. Oh berarti saya harus ngambil karyawan terbaik itu dari sisi kemampuan yang ininya yang bagus loh gitu. Misalkan kriterianya yang dari sisi prestasinya lah, atau misalkan saya melihat dari lama kerja lah, karena semakin lama kerjanya dia semakin loyal terhadap perusahaan kayak gitu dan sebagainya ya teman-teman. Oke, karakteristik sampai di sini karena videonya lumayan lama ya teman-teman. Saya harap kalian masih menyimak. Di sini ada latihan sederhana teman-teman. Nah di sini ada latihan sederhana ya. Di situ ada 2 orang nih ceritanya, atau 2 siswa ya, si Susi sama Budi. Di situ ada orang tua, kekayaan sama prestasi. Di situ kalau orang tua Susi sudah tidak punya, Budi masih lengkap, kekayaan Susi 100 juta misalkan dihitung secara kasar lah kayak gitu ya. Budi kemudian 20 juta, prestasinya rankingnya 10 kalau Susi, kalau Budi rankingnya 5. Nah dari studi kasus ini, pendapat kalian siapa nih yang dapat beasiswa dari pemerintah? Coba tebak ya. Menurut kalian siapa? Tebak aja dari sekarang. Nanti ada jawabannya kok setelah slide ini. Dan itu jawabannya juga berdasarkan perhitungan sederhana aja dari saya, karena ini kan latihan sederhana. Oke ya. Kalau misalnya kalian berpikir, misalnya, Pak, kalau saya memilih Budi, atau misalkan milih Susi, kenapa? Karena orang tuanya nggak ada, Pak. Misalnya, walaupun kalian 100 juta lama-kelamaan habis misalkan. Jadi kalau masalah ranking ya beda 5 Pak, nggak masalah jadi Susi. Nah biasanya kalau teman-teman ada yang jawaban seperti itu, biasanya jawaban seperti itu masuknya ke intuisi. Artinya masih ada intuisi kalian gitu ya, sehingga kalian bisa menjawab menurut saya Susi Pak, karena tadi tidak punya orang tua. Nanti kalau penghasilannya nggak ada gimana dong gitu kan, 100 juta lama-lama habis. Nah itu berdasarkan intuisi aja gitu. Tapi kalau misalkan berdasarkan matematik, atau misalkan ada yang jawabannya Budi, Pak Budi Pak, kenapa? Karena saya yakin prestasi itu penting. Di situ kan rankingnya 5 Pak. Sedangkan Susi bukan nggak ada ya, rankingnya 10 gitu. Kemudian menurut saya ya ranking 5 itu Pak yang paling penting gitu. Karena di sini yang penting pinternya misalnya gitu. Itu juga sama aja. Jadi dari satu sisi aja penilaiannya. Mungkin bisa dibuat ya artinya pertimbangan, tapi tidak melihat secara keseluruhan. Nah bagaimana kalau kita mau mengambil atau melihat secara keseluruhan? Artinya kita pun harus melihat semua kriterianya. Ada orang tua, ada kekayaan, ada prestasi. Perhitungan sederhananya gampang teman-teman. Kalian cuma tinggal ngasih nilai 1 apabila siswa itu lebih unggul dibanding siswa lainnya. Contoh, orang tua, di situ Susi tidak punya, sedangkan Budi lengkap. Kalau misalkan dari beasiswa, biasanya yang dikasih itu yang tidak punya orang tua, apa yang lengkap? Tidak punya kan? Berarti Susi punya nilai 1, sedangkan Budi 0. Kayak gitu aja. Ini pemodelan matematika sederhana banget ya, atau sederhana sekali. Kalau misalnya kekayaan, 100 juta sama 20, yang diambil yang banyak apa yang kecil? Pasti yang kecil kan, karena menerima beasiswa. Yang menang Budi 1, Susi 0 gitu kan. Dan ranking pasti yang diambil ranking terbaik kan, ranking yang mendekati ranking 1 gitu. Ini ranking 5, itu ranking 10. Maka yang dapat nilai adalah satunya ada Budi. Jadi kalau misalkan dihitung 0 1 1 Budi, kalau Susi 1 0 0 dijumlahin dapat nilai 2 adalah Budi. Jadi yang mendapatkan beasiswa kalau menurut saya dengan perhitungan sederhana saya adalah Budi. Seperti ini teman-teman.
Jadi 100, kalau Budi 001 ya teman-teman. Jadi yang memperoleh, menurut saya, yang memperoleh beasiswa di sini adalah Budi. Karena rankingnya tadi ranking 5, terus kekayaannya lebih kecil juga 20. Gitu. Ini berdasarkan asumsi perankingan sederhana aja, dan itu sifatnya ya walaupun ada pemodelan matematika tapi sederhana banget karena hanya memberikan nilai 0 dan 1. Oke, di situ ada lagi materinya. Kenapa sih SPK gitu kan? Ya, tadi ya udah dibahas tentang manajemen komputerisasi, artinya perkembangan teknologi informasi semakin pesat gitu ya. Masa untuk mengambil keputusan kita butuh berkas-berkas yang banyak, kita baca dulu pegawai A, absensinya nih gitu kan, absensinya sekian, kita lihat faktor pendukung lainnya, misalkan lama kerjanya dia, kalau dilihat di dokumen masuk tanggal sekian, bukan keluarnya sekarang tahun berapa, dia udah 7 tahun kayak gitu kan. Ya artinya bukan hindari ya, istilahnya dari teknologi aja yang semakin berkembang pesat, artinya hal-hal tersebut juga bisa ditanggulangi ya dengan komputer gitu kan. Artinya bisa dikembangkan. Kemudian kebutuhan akan informasi yang akurat gitu kan. Akurat tersebut saya dalam kurung objektif, karena kita tidak melihat, artinya tidak melihat dia siapa, artinya dia dia pernah nraktir saya loh, dia pasti saya angkat jadi misalnya jadi pegawai tetap deh gitu kan. Enggak seperti itu. Tapi yang dibutuhkan adalah objektivitas dan up to date ya. Up to date itu ya tadi ketika informasinya terbaru gitu kan. Saya butuh istilahnya tadi kalau misalkan tentang pegawai lama kerja, ya artinya saya butuh waktu dari dia masuk sampai sekarang. Jangan sampai datanya dari dia masuk sampai tahun 2019. Nah itu kan out of date gitu kan, ya up to date. Kemudian SPK dipandang sebagai pemenang secara organisasi, ini udah saya bahas ya tadi, karena sifat yang objektivitas. Kemudian SPK itu menghitung secara otomatis berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, menggunakan perhitungan yang sudah disesuaikan dengan modelnya, dengan metodenya gitu kan, maka dipandang sebagai pemenang organisasi. Kebutuhan pertimbangan yang dipercayai oleh manajemen. Nah tadi ya kebutuhan pertimbangan. Jadi saya butuh pertimbangan nih. Yang dipercaya, kenapa dipercaya tadi? Karena dia menilai secara objektif gitu kan, gak subjektif. Kalau subjektif kan misalkan saya manajer, saya punya sekretaris atau asisten, siapa nih menurut kamu yang saya bisa angkat jadi pegawai tetap gitu kan. Kan pasti dari sekretaris atau asisten biasanya entah itu ada yang suka nraktir gitu ya, sekarang udah sering ngasih kado gitu ke sekretaris, jadi bisa dipengaruhi lah. Tapi kalau SPK itu artinya nilai berdasarkan objektivitas. Penyediaan informasi yang tepat waktu ya, tepat waktu ketika saya butuh sekarang yang sekarang, artinya lebih efisien ya. Pencapaian pengurangan biaya, nah jelas karena nanti SPK bisa mengurangi biaya-biaya yang sifatnya tadi ya, mungkin dari sisi waktu semakin lama, kemudian karena semakin, jadi gini, ketika tadi proses pencarian karyawan terbaik misalkan, atau karyawan, saya mau mengangkat karyawan tetap di perusahaan saya butuh data-data ini, pasti saya menyuruh karyawan saya kerjanya karena lembur digaji gitu kan, ditambah. Kemudian dari sisi kertasnya banyak, di print misalkan. Kemudian dari sisi berkas-berkasnya itu ditumpuk, dijilid misalkan. Kemudian dari segi tadi karyawan yang banyak menghitung gitu kan. Wah, kemudian butuh yang namanya kalkulator misalkan, alat tambahan. Kemudian butuh juga misalnya waktu yang cukup lama sehingga tadi menyebabkan biaya yang semakin lama juga. Nah, itu bisa dikurangi biayanya dengan SPK. Jadi ada sistem, kita sekali bayar, kemudian dari sistem itu kalau misalkan kita butuh informasi terkait tadi, artinya sudah terintegrasi ya, data-datanya tentang data pegawai, data keuangan, data absen dan sebagainya, itu kita cuma tinggal tinggal mengklik gitu kan kalau di sistem, kemudian muncul dari perhitungan SPK tersebut langsung di ranking. Oh ternyata saya kalau misalkan ada butuh karyawan tetap atau karyawan terbaik, ini loh yang menang gitu kan. Artinya nggak perlu waktu yang lama juga kan, sehingga pengurangan biaya pun semakin sedikit. Manfaat SPK membantu pengambil keputusan untuk penyelesaian masalah, terutama tadi ya sudah dibahas masalah yang kompleks,
Dan tidak struktur, kompleks itu ya artinya banyak kriteria, kemudian udah banyak kriterianya, banyak alternatifnya gitu kan, banyak calonnya gitu, calon karyawannya ada ribuan gitu kan, pusing gitu ya. Maka kalau kita misalnya ada datanya gitu dan kriterianya sudah tersedia, itu tinggal di ranking saja dengan perhitungan yang ada di SPK gitu, metode SPK-nya. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam proses data. SPK mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Jadi misalkan sudah ranking ya 1 sampai 10. Nah, sebenarnya dari 1 dengan 10 ketika sudah muncul, itu kan dievaluasi lagi kan. Jadi nggak langsung yang satu nih yang langsung dapat, dievaluasi lagi. Satu ini si A, tapi dia tuh pernah istilahnya ya, pernah mengalami hal-hal yang tidak disukai oleh pihak perusahaan. Itu bisa dipertimbangkan lagi misalnya kayak gitu ya. Jadi alternatif pemecahannya. Jadi bisa juga kalau misalkan seperti itu, kita lihat dong alternatif yang keduanya seperti apa. Keduanya juga ternyata misalnya ada miskomunikasi, lihat yang ketiganya kayak gitu kan. Jadi sifatnya banyak alternatif gitu yang diberikan oleh SPK. Nah, sedangkan teman-teman keterbatasannya SPK ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Nah, ini keterbatasan SPK ya. Kayak tadi misalnya saya mau ke Jogja, mempertimbangkan kendaraan apa, dengan biaya tol, biaya makan, biaya apalagi tadi bensin gitu. Nah, tapi di sisi lain tidak ada pemodelan dari sisi mobilitas. Artinya mobilitas itu fleksibel ya. Kalau saya pakai kendaraan pribadi, saya lebih fleksibel loh teman-teman. Artinya saya bisa mampir kemana gitu kan. Tapi kalau misalkan pesawat, nggak bisa mampir-mampir. Stasiun atau kereta api juga kan langsung. Bis juga sama. Nah, itu di model matematikanya seperti apa gitu kan, nggak bisa gitu kan. Makanya itu jadi keterbatasan SPK. SPK tidak memiliki kemampuan intuisi. Tadi ya, sistemnya dirancang hanyalah untuk membantu. Nah, tadi sifatnya membantu mengambil keputusan. Artinya bukan jadi penentu ya, bukan jadi penentu, tapi membantu atau merekomendasikan. Karena tadi sifatnya tadi saya sudah bahas ya di slide sebelumnya. Tadi ngebahas kalau misalkan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 ini ketika dievaluasi, dia pernah mengalami masalah misalnya terhadap pegawai lain, pernah berantem, itu kan ada sisi intuisi dari pengambil keputusan ya. Saya nggak jadi ngambil yang pertama deh, coba lihat alternatif yang kedua gitu, yang ranking kedua. Ranking kedua ternyata pernah tertangkap CCTV, pernah ngambil barang walaupun itu cuma tip X misalnya. Itu jadi intuisi manusianya dipakai gitu kan. Berarti kalau kayak gitu jangan dipakai, jangan dipilih. Yang ketiga, yang tiga ini ketika ditelaah, rajin orangnya, sembahyangnya bagus misalnya ya. Ketika dia makan siang, ketika dia pulang gitu. Kemudian apa yang dia kerjakan benar-benar dikerjakan. Artinya nggak lama-lama di kantor ngambil lembur, padahal dia misalkan nge-gaming atau ngapain di situ kan, enggak. Jadi intuisi itulah yang diperlukan gitu kan. Dan SPK tidak memiliki intuisi ya teman-teman. Kemudian proses-proses yang dapat dilakukan, SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan, jelas. Ini keterbatasan juga. Misalkan perangkat lunaknya lemot, ya berpengaruh SPK-nya jadi lemot. Prosesornya kurang, atau RAM-nya kurang, itu berpengaruh. Jadi ada pengaruh terhadap software atau aplikasi pendukung putusannya. Kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan dasar serta model dasar. Ya, artinya tadi ya kemampuan suatu SPK ya terbatas. Itu artinya misalkan saya terapkan metode A, ya ruang lingkupnya hanya metode A gitu loh. Jadi nggak bisa dikembangkan pengetahuannya yang dimiliki SPK tersebut lebih dari si metode A tersebut gitu. Sebenarnya ini ada kaitannya sih sama hal intuisi tadi ya, kemampuan suatu SPK ini terbatas. Nah, proses pengambilan keputusan di sini teman-teman ada fasenya ya, ada tahapannya, ada intelligence, ada design, ada choice, ada implementation of solution. Di sini nanti sebenarnya ini gambaran saja gitu. Jadi dari realita itu bisa dilihat intelijen. Intelijen itu biasanya tadi ya, mengidentifikasikan masalah. Kita harus mengetahui dulu ini masalahnya punya siapa, kayak gitu. Kemudian kita kumpulkan data-datanya. Itu biasanya di fase atau di tahapan intelligence. Artinya kita mengidentifikasikan masalah, dan itu melihat dari reality atau realita.
Kemudian masuk ke design phase. Design phase itu baru kita memformulasikan modelnya. Kita set kriteria-kriteria yang dibutuhkan dari hasil intelligent phase tadi ketika kita sudah mengumpulkan data-datanya. Kemudian kita cari alternatif-alternatif yang berkompeten atau yang memungkinkan untuk diangkat misalkan menjadi karyawan tetap atau karyawan terbaik kayak gitu. Kemudian di choice phase gitu kan, di pilihan, di tahapan pilihan di sini. Kemudian ada pemilihannya gitu kan, pemilihan solusi dari model tersebut. Kemudian nanti ada sensitive analysis, kemudian nanti ini dibahas di slide berikutnya ya kalau ada nanti sensitive analysis dan sebagainya. Kemudian di situ ada implementation of solution gitu. Kalau misalkan sukses ya sesuai dengan realitinya kayak gitu. Nah, di sini ya sebenarnya dibahas intelligent phase, design phase, choice phase. Kalau intelligent itu menemukan masalah tadi udah dibahas ya. Ada diklasifikasi masalahnya, diuraikan masalahnya. Nah, masalah ini milik siapa itu dibahas di intelligent phase. Kemudian nanti di design phase-nya dibahas tentang struktur kuantitatif model. Nanti sebenarnya ini sudah masuk ke pemodelan ya, sudah merancang gitu modelnya ntar seperti apa. Tadi sudah milih kriteria, sudah alternatif yang berkompetensi apa gitu, pengukuran hasilnya nanti seperti apa gitu kan. Baru nanti di choice phase ada teknik analisis dan dievaluasi ya hasil rekomendasinya, dan nanti kita akan memilih hasilnya seperti apa. Oke. Sepertinya sudah teman-teman pembahasan atau materi di pertemuan yang kedua ini. Di sini sudah masuk ke slide-nya yang tugas harian kedua ya teman-teman. Ternyata di situ ada produk A, produk B, produk C. Di situ ada harga beli. Harga beli itu dibelinya ya, dibelinya 745.000. Kemudian harga jual itu dijualnya. Jadi harga beli ya pas dibeli oleh perusahaan kitanya. Dibelinya 745, dijualnya 800.000. Kemudian masa berlakunya itu ya kadaluarsa, itu 2 bulan, itu 1,5, itu 1 bulan. Kemudian di situ ada harga jualnya 800, udah dibahas dia 800, 810 sama 710. Persentase terjual itu kayak misalkan tingkat kemungkinan barang ini terjualnya. Oh ini 55%, 50%, ada yang terbesar 60% ya. Jadi dia itu kemungkinan terjualnya 60% loh kemungkinannya kayak gitu. Kualitasnya ada 85% ori, ada 90% ori, 87% ori. Artinya ya mendekati ori ya. Kan kalau 100% ori banget gitu. 90% ya artinya mendekati original. Nah, dari keempat kriteria itu, jenis produk mana nih menurut kalian yang akan dipilih? Yang memiliki kriteria-kriteria yang artinya dengan 4 kriteria ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 kriteria ini pertimbangannya produk manakah yang akan dipilih oleh perusahaan yang ceritanya ya, perusahaan yang memilih produk ini gitu. Dan clue-nya untuk menjawab tugas harian kedua ini, clue-nya ada di materi yang pertama. Jadi ingat ya teman-teman, di sini hanya ada data seperti ini. Jadi jangan ditambahkan bobot oleh kalian. Jadi menurut kalian kalau nggak ada bobotnya kayak gini, kalian hitungnya seperti apa gitu deh. Dan mengacu ke perhitungan yang ada di pertemuan yang pertama ya. Bukan pakai perhitungan tadi rankingan sederhana tadi ya. Oh ini ranking 1, ini ranking 2, ranking 3. Bukan, nggak pakai kayak gitu ya teman-teman. Clue-nya ada di materi pertemuan yang pertama. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali ya teman-teman, misalnya ada hal-hal atau misalkan tadi kesalahan ya tentang materinya tidak berurutan, harusnya mau dibahas tentang contohnya dulu, contohnya ke bawah gitu ya. Itu juga mohon maaf karena hakikatnya ya manusia ada salah dan ada kurangnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Apabila memang ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, bisa diskusi melalui WA group ya teman-teman, jangan wapri, karena kalau WA group kan sifatnya bisa disebarkan ke semuanya. Kalau wapri kan secara individu aja, nanti ada yang nanya yang sama diulang-ulang lagi kan gitu, jadi bosan ngejelasinnya. Maka daripada itu saya pengennya kalau bertanya itu di WA group biar semuanya bisa tahu gitu ya teman-teman. Saya akhiri pertemuan yang kedua ini. Jangan lupa tugas pertemuan keduanya dikerjakan. Ingat clue-nya ada di materi yang pertama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.